amma ba'd. Saudara ya, saya bantu ini loh, tikannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, kita bisa kembali bertemu ya dalam program pembukaan ya, pembukaan kelas-kelas sekejap paham Al-Qur'an ya. Jadi asalnya ini kelas diadakan untuk pembukaan semua kelas-kelas sekejap yang selama ini berlangsung. Dan juga alhamdulillah bisa dihadiri oleh siapa saja dari kaum muslimin yang ingin mengikuti acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk melewati bulan Ramadan. Masya Allah ya. Selama 30 hari kurang lebih. Dan harapan kami ya, Ramadan ini bisa mengantarkan semua kita ini menjadi orang-orang yang insya Allah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung orang-orang yang mereka keluar Ramadan dalam posisi keadaan diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjadi orang-orang seperti yang disebutkan oleh para malaikat dalam doanya yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu bauda jauh dari rahmat Allah, man adraka Ramadan, seseorang yang Allah izinkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tapi falam yughfar lahu, dia keluar Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita awali ini pertemuan dengan kembali berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita sekalian. Dengan doa yang Allah ajarkan dan perintahkan kepada Nabi-Nya untuk membacanya dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya insya Allah hari ini kami ingin sedikit berbagi ya sebuah materi, semoga bisa menjadi pemberi semangat ya, semangat kepada saya pribadi, demikian pula Bapak Ibu sekalian, semangat untuk bisa beramal soleh ya setelah bulan Ramadan ini, dengan materi yang kita berikan judul menjaga keistiqomahan pasca Ramadan ya, menjaga keistiqomahan pasca Ramadan. Bapak Ibu, Masya Allah, ada hal yang cukup unik itu dalam bahasa Indonesia, dan ini yang kita sudah sampaikan ya di sekejap ini, yaitu banyaknya kata-kata bahasa Arab itu ya, itu yang resmi menjadi bahasa Indonesia. Resmi menjadi bahasa Indonesia itu banyak banget ya. Dan di antara kata itu yang masuk ya, dan resmi menjadi bahasa Indonesia yaitu kata istiqomah. Bu, kata istiqomah. Nah, itu resmi itu Bu. Resmi telah menjadi bahasa Indonesia. Kata istiqomah. Nanti kalau di KBBI itu ditulisnya dengan istiqamah. Itu Bu, istiqamah. Jadi biasanya itu kalau huruf qaf ya, qaf dalam bahasa Arab ketika dia ditransfer menjadi bahasa Indonesia itu belum menjadi ka. Jadi kalau asalnya istiqomah kan baru o ya, itu menjadi istiqamah. Akhirnya begitu, istiqamah. Dan kalau misalnya Ibu punya masuk kemana ya, ke internet ya, masuk ke internet itu dan klik itu, klik misalnya apa, diklik misalnya itu kata istiqomah. Nah, nanti akan muncul begini Bu tulisannya nih, ini munculnya nih, istiqamah. Jadi bukan istiqomah, tapi istiqamah. Ada tulisan and is. Tuh, ini singkatannya ini. And is. Artinya apa? Ini adalah nomina, kata benda. Kata benda dalam bahasa Indonesia. Ya, dan juga bahasa Arab, kata benda dia itu. Is artinya apa?
Istilahnya artinya, oh ini adalah kata yang berasal dari agama Islam. Agama Islam. Artinya apa, Bu? Dia kata sebenarnya dipakai dalam nuansa keislaman. Tapi Masya Allah akhirnya dia itu resmi menjadi bahasa Indonesia. Itu dikenal itu. Ya, siapa orang Indonesia mengenal pemakaian kata istiqomah ini. Ya, yang bermakna sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Artinya sikap teguh pendiriannya istiqomah dan selalu konsekuen artinya terus menerus mengerjakannya. Nah, itu kira-kira makna daripada istiqomah. Dan memang ya secara bahasa Arab itu pula makna istiqomah itu. Sikap istiqomah, sikap terus menerus dengan apa yang dia pegang. Ya, teguh pendiriannya terus menerus melaksanakan apa yang dia yakini. Mana istiqomah. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu dalam Al-Quran itu kita mendapatkan ya, memang cukup banyak kata-kata yang bersumber dari kata istiqomah. Itu cukup banyak ya. Yang intinya ya menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya, menyuruh kita ya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Di antaranya Allah menyebutkan Bapak Ibu sekalian itu di dalam surat yang ke-11. Coba semua boleh buka Al-Qur'annya. Surat yang ke-11 itu surat Hud. Ya. Bisa Bapak Ibu dibuka? Ya, surat Hud pada ayat yang ke-11, pada ayat yang ke 112. Nah, coba. Semua buka Al-Qur'annya. Coba Ibu Nur Laila boleh dibaca? Surat Hud ya, ayat yang ke-112. Silakan boleh Ibu Nur Laila dibaca, Ibu Nur Laila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Nah, coba ini Bu diterjemahkan coba. Fastaqim artinya apa tuh? Ini kata perintah. Maka istiqomahlah. Ya, maka istiqomahlah kamu. Ya. Kama umirta. Kama sebagaimana. Umirta. Telah diperintahkan kepadamu. Nah, gitu kan, jadi Masya Allah. Ya, betul kan? Jadi kata Allah apa? Fastaqim. Ini kata perintah. Maka istiqomahlah kamu, wahai manusia. Kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Allah. Jadi Masya Allah, Allah menyuruh kita ini untuk istiqomah. Untuk istiqomah dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, jadi berarti sebuah hal yang seharusnya menjadi perhatian semua kita ya. Untuk istiqomah dalam beramal. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa ya? Kenapa seorang itu harus istiqomah? Ini pertanyaan dulu. Kenapa seorang itu harus istiqomah? Nah, kira-kira apa jawabannya, Bu? Kira-kira apa jawaban yang mungkin diberikan tanya? Kenapa harus istiqomah? Ada yang punya jawaban? Terus sholat, terus beribadah. Agar husnul khotimah ketika saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah, betul, bisa juga. Ada mau lagi yang lain? Kenapa harus istiqomah? Karena ada sifat Allah ya. Sebab amalan yang bagus itu walaupun sedikit tapi istiqamah itu lebih bagus daripada. Oh gitu. Kita mempunyai sifat Allah. Agar selalu dalam keridhaan Allah. Oke, Ibu Titin. Terus jaga hati. Ya, Masya Allah. Betul Ibu ya, Ibu ya. Nah, Ibu, jawabannya bisa banyak ya. Ya. Di antara jawabannya kenapa kita harus istiqomah? Masya Allah, di Ramadan semangat ngaji ya, semangat ibadah, semangat puasa, ya kan? Semangat tuh. Kenapa harus dilanjutkan ini istiqomahnya? Ya,
Karena Bu, nah ini di antara jawabannya Bu. Karena nikmat Allah nggak pernah berhenti kepada kita. Gitu sebenarnya. Karena nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Ya, nggak pernah berhenti tuh. Insya Allah. Sehingga seharusnya kita pun selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dan caranya bagaimana bersyukur? Dengan cara beribadah kepada Allah. Tapi bukan ibadah di Ramadan aja. Di Syawal juga, di Zulqa'dah juga, dan seterusnya. Karena nikmat Allah tak pernah berhenti kepada kita, walaupun cuma sedikit, ya, tak pernah itu, ya, sehingga mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah, ya. Jadi orang itu puasa, orang itu sholat, orang itu beribadah itu adalah ekspresi kesyukuran dia kepada Allah dan harus istiqomah, terus menerus dikerjakan hal tersebut. Tauhid terus menerus istiqomah. Salat terus menerus. Demikian pula amal kebaikan yang lainnya. Nah, ini misalnya. Ini di antara dalilnya Allah sebutkan ya. Ini salah ya. Di surat Al-Hijr. Coba dibuka Bu. Surat Al-Hijr. Ini surat yang ke Yang ke-15. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 99. Nah, coba dibuka ini. Itu aja paling terakhir itu. Ya. Coba Ibu Elvina boleh dibaca, Bu? Wa'bud dan sembahlah Rabb kalian. Ya, betul. Coba. Ibu Elvina. Ya, Ustaz belum pegang Quran. Siapa yang sudah pegang Quran? Belum pegang Quran. Ustaz. Saya, Ustaz. Ah, coba Ibu yang lain dulu, yang lain. Siapa yang pegang Quran? Ustaz. Ya, silakan. Silakan, Pak Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bapak diartikan. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu. Sebentar ya, Ibu Nurila. Pak Saleh, coba silakan. Wa'budu rabbaka dan beribadahlah kamu kepada Rabb-Mu. Ya. Hatta hingga ya'tiyakal datang kepadamu al-yakin. Yakin? Yakin ya yakin, bahasa Indonesia kan yakin. Maksudnya kematian. Itu maksudnya, Pak. Jadi kata Allah kan, wa'budu rabbaka. Ini kata perintah. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Ibadah. Ya. Sampai kapan? Sampai Ramadan berakhir? Sampai Syawal? Kata Allah, hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al-yakin, keyakinan. Ya, keyakinan. Maksudnya apa? Itu kematian. Karena kematian sesuatu yang diyakini pasti akan terjadi semua orang. Gitu. Nah, ini ayat Masya Allah sangat jelas ya. Berisi perintah kepada kita itu untuk beribadah terus kepada Allah. Sampai kapan? Ya, sampai ya'tiyakal yakin. Datang kepada kalian kematian, Bapak sekalian. Beribadah. Jadi kata ini menunjukkan keharusan kita istiqomah dalam beramal. Bukan hanya ketika Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah, demikian pula bulan-bulan dan hari-hari yang lainnya. Ya. Ini Bu, karena nikmat Allah nggak pernah berhenti, maka ibadah pun nggak pernah berhenti. Karena ibadah itu adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah. Nah, jadi ini pakai istilah, pakai ungkapan ibadah. Yang kedua, yang Allah sebutkan di surat Ali Imran. Nah, coba dibuka. Ali Imran ayat yang ke-63. Ini juga maknanya sama nih. Ali Imran ya, ayat yang ke-63. Kita gantian ya, gantian bacanya ya. Siapa yang mau baca, Pak? Mau baca?
Nah, udah ketemu itu? Al-Imran ayat 63 Pak Ustaz. Fa'in tawallau ya Ustaz. Salah. In hadza lahwa In tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Saya satu, Bu. Haqqa tuqatih ayatnya bunyi, ntar dulu. Saya salah nulisin tadi. Surat ayat keberapa? Al-Imran 63 Haqqa fa in tawallau fa innallaha alimun bil. Oh salah. Ayat 102 Ibu, sorry. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, siapa dibaca? Siapa yang baca? Ya. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ibu Mulyana, coba. Iya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca juga terjemahannya, Ustaz. Arabin dulu, Pak. Arabin dulu Ibu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Bu, apa kata Allah? Kata Allah, Janganlah kalian. ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Takwalah kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini beritanya. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar bertakwa. Jadi disuruh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Kata Allah, wala tamutunna, dan janganlah kalian itu mati, ya, meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali kalian, ya, adalah orang-orang yang muslimun, yang berserah diri, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bahasa lain nih. Bahasa lain untuk apa? Untuk kata ibadah. Perintah untuk bertakwa, perintah untuk menjadi muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, jangan dan yang kamu meninggal dunia, mati, ya, kecuali dalam keadaan muslim. Itu adalah ungkapan lain yang menunjukkan keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di Syawal, tapi selama Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka sudah seharusnya kita mensyukurinya dengan cara bertakwa dan berislam dengan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang melihat ini adalah sebab kenapa kita ini harus istiqomah. Makanya Masya Allah sekalian, kalau kita baca tentang keutamaan amal salat Ramadan, itu kan salat malam ya. Kata Nabi, man qoma Ramadan. Barang siapa yang sholat malam, yang mulai pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena faktor iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Tapi kita mendapatkan Nabi itu sholat malamnya bukan cuma di Ramadan, bahkan di luarnya pun semangat. Bahkan ada sahabat yang pernah bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau itu sholat malam sampai kata fator qadamahu, jadi sampai pecah-pecah kakinya itu, ya, pecah-pecah Bu. Pernah bayangkan nggak orang punya kaki pecah-pecah itu karena kerja di sawah dan seterusnya kan, atau sesuatu karena kerja keras pecah-pecah tuh. Tapi ini Masya Allah, kata sahabat tuh, hatta tatafattor qadamak, sampai pecah-pecah itu kakinya itu. Nah, waktu ditanya begitu, Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Kata Nabi,
Afala uhibbu. Afala uhibbu, mengapa aku tidak ingin an akuna, untuk menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Afala uhibbu, mengapa saya nggak menjadi orang yang menjadi hamba apa ya, hamba Allah yang abdan syakuro, yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, kenapa Nabi itu semangat sekalian? Karena mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, nikmat kehidupan, nikmat dijadikan sebagai nabi, nikmat punya banyak pengikut, nikmat diberikan kitab Al-Quran sebagai hidayah dia dan untuk umatnya, dan nikmat dijamin akan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, ngapain lagi sholat malam? Kan Allah sudah jamin surga bagi beliau. Ya. Ngapain belajar? Ngapain ibadah? Kan sudah jamin. Ya, kalau punya anak lah, punya anak sekolahnya punya omnya, ya dia masuk ke situ, pada ujiannya, omnya bilang kamu nggak usah belajar, pasti lulus. Kira-kira belajar nggak bu? Kira-kira kagak belajar itu, ya karena ada jaminan. Tapi ternyata Nabi itu masya Allah, walaupun telah dijamin surga oleh Allah, ya tetap sholat malam. Ya, waktu ditanya kenapa kamu kan sholat malam? Ya, padahal waktu gufirta, ya gufirolaka, padahal telah diampunkan dosamu. Itu jawabannya. Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Mengapa saya nggak ingin, ya nggak ingin untuk menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai, yang banyak bersyukur kepada Allah. Karena itu banyak ibadahku, karena itu, ya karena sudah kasih nikmat, saya bersyukur kepada Allah, bukan jadi malas-malasan. Nah, terus kalian kan demikian pula nikmat Allah, masya Allah. Bukan hanya nikmat di bulan Ramadan Allah berikan, tapi terus Allah berikan sampai detik ini. Maka sudah sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, ya dengan berbagai macam ibadah, termasuk ya ibadah yang selama Ramadan kita kerjakan itu pun dijaga pada bulan-bulan dan hari-hari berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan sungguh ya nggak akan pernah merugi itu orang-orang yang mereka menjaga ibadah mereka. Ya, bahkan mereka itu insya Allah ya akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Ada ayat ibu sekalian, masya Allah, itu yang Allah turunkan yang menjelaskan tentang manfaat orang yang istiqomah itu. Istiqomah sepanjang hayatnya. Yaitu yang Allah sebutkan, bisa dibuka ya, di surat yang ke-41, ya, Fussilat, ayat yang ke-30. Ya, 30 dan 31. Nah, ini ayatnya masya Allah mantap banget nih. Ya. Nah, coba. Siapa yang membaca? Surat apa Ustaz? Surat apa Ustaz? Surat Fussilat, surat ke-41, ayat 30 dan 31. Ya. Berarti sampai 32 nih ayatnya. Kita gantian ya, yang belum baca coba. Siapa yang belum baca? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Oke, Ibu Eka dulu ya. Ibu Eka Titin, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu summas tafamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, coba Ibu terjemahkan. Ayo, coba. Ya. Innalladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka mengatakan, ya, Rabbuna, Tuhan kami, Allah, ya, summa kemudian istaqomu,
istaqamu. Mereka istiqomah. Ini kata di lampu ini. Ya, terus. Mereka meneguhkan. Ya, Istiqomah. itu bahasa lainnya, Bu. Kalau mudanya istiqomah. Ini kata Istiqomah. ya. Kemudian mereka istiqomah. Terus Ibu, tatanazzalu akan turun. Ya. Alaihimul atas mereka malaikat. Ya, terus. Allah takhafu. Jangan kamu takut. Kalian takut. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut. Wala. Dan janganlah kamu merasa sedih. Ya, kalian sedih. Terus. Wa abshiru. Dan abshiru bil jannah. Jannah surga. Berarti berikanlah kabar gembira dengan surga. Iya, Dan bergembiralah dengan surga. Alati yang kuntum kalian adalah tu'adun yang dijanjikan. Kamu dijanjikan. Kalian dijanjikan. Ini apa? Katakan sekarang pasif. Katakan sekarang pasif, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Masya Allah. Kata Allah apa? Innalladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah. Tuhan kami adalah Allah. Itu kata mereka, Bu. Dengan lisannya ya. Allah adalah Rabbuna. Ya. Allah Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami. Ya. Yakini. Lalu summastaqaw, mereka istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dalam bertakwa kepada Allah, istiqomah. Ya, jadi ini ada actionnya, berkata dengan lisan, lalu ada actionnya itu berupa istiqomah dalam beramal. Apa manfaatnya Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Masya Allah. Turunlah malaikat kepada mereka yang begini modelnya. Turun malaikat ya kepada mereka ini. Lalu apa kata malaikat kepada mereka? Allah takhafu, wahai yang istiqomah. Wahai yang istiqomah. Allah takhafu. Janganlah kalian takut. Jangan kalian takut. Ya. Takut di mana? Takut di dunia, takut di akhirat. Takut di dunia, takut terhadap perkara-perkara buruk yang mungkin terjadi. Belum terjadi, tapi mungkin terjadi. Ya. Takut kalau misalnya sholat, kalau misalnya beribadah, nanti diapain? Ada keburukan misalnya. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang dikerjain. Ya. Kata mereka apa? Jangan, nggak perlu gitu. Allah takhaf, kamu nggak usah takut. Ya. Kamu usah takut. Selama kalian istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, nggak usah takut. Ya. Kalau kayak di perang, kayak di Palestina kan orang perang ini ceritanya kan nih. Nyata itu kan. Tapi istiqomah dalam tauhidnya, dalam Islam mereka istiqomah. Ya. Harus yakini perkataan. Apa itu? La takhaf, nggak usah takut. Ya. Kalau menyerah dihabisin bahkan itu. Diambil tanahnya. Bam selipara. Tapi kata Allah, istiqomah. Kalau mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Dan mengatakan, Allah takhafu. Janganlah kalian takut terhadap keburukan yang mungkin terjadi. Apalagi wala tahzanu. Dan jangan bersedih kalau sudah terjadi ada sesuatu yang dianggap buruk bagi pandangan kita, nggak usah sedih. Kenapa? Itu sudah takdir Allah itu. Takdir Allah. Maka ini masalah disikapi dengan kesabaran. Ya. Maka Allah tahzanu, nggak usah bersedih hati. Kenapa? Kata malaikat, wa abashiru bil jannah, dan kabar gembira. Ya. Bergembiralah dengan janji, dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang kalian itu ya waktu di dunia kan dikabarin, ya dijanjikan.
yang kalian dulunya itu dijanjikan oleh Allah. Ya, yang bersabar, yang bertakwa akan mendapatkan apa, Bu? Mendapatkan surganya. Nah, itu janjinya sekalian. Dan kita udah pernah belajar ini ya. Belajar bagaimana orang yang bertakwa itu, beriman itu begini nih. Ya, akan mendapatkan janji kebaikan dari Allah SWT. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Di surat Al-Baqarah kan, ayat 25. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin. Bahwasanya bagi mereka surga-surga yang tajri min tahtiha al-anhar. Nah, ini Bu, kata malaikat begitu. Yang istiqomah, ya, yang istiqomah, la takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, ya enggak usah sedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini Masya Allah ya. Ini kalau kita baca Bu sekalian ini, wah, ini tuh waktu Ramadan luar biasa, salat malamnya kencang banget ya. Puasanya 30 hari. Udah, nanti kalau setelah itu ya deh, udah sudah cukup nih. Udah selesai kewajibannya. Nanti Ramadan tahun depan lagi. Akhirnya kagak sholat malam, kagak puasa lagi, puasa sunat, ya. Infaknya juga jadi berkurang. Bapak, ketika orang menghadirkan ayat ini, Masya Allah, maka muncul semangat bagi dia ya untuk menjaga keistiqomahannya. Karena dengan istiqomah itu insya Allah akan mendapatkan kabar gembira dari malaikat ini, bahwasanya hidupnya akan tanpa ketakutan, bikin pula tanpa ketenangan. Ya, dan bahkan yang utama mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu muliakan, ini di antara manfaat ya, di antara manfaat yang dikabarkan oleh Allah. Apalagi Bu manfaatnya? Yaitu yang Allah sebutkan nih, Allah sebutkan di surat Jin. Ini asalnya cerita tentang jin yang muslim ini ceritanya nih. Di surat Jin itu surat yang ke-72. Ya, silakan semua buka ya. Pada ayat yang ke-16. Ya, siapa yang mau coba baca? Yang belum baca? Silakan Ibu Herlina. Silakan dibaca Ibu Herlina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ya, coba Bu, diperhatikan ayat. Kata wa allau, dan bahwasanya sekiranya, kan laut sekiranya. Istaqomu, mereka istiqomah. Tuh, kan? Mereka istiqomah. Alat thoriqah, di atas jalan kebenaran. Jalan Islam ini. Nah, ini apa yang mereka dapatkan? Kata Allah, la asqainahum, sungguh kami Allah akan berikan kepada mereka air. Ya, itu asqainahum dari kata istisqa. Nah, asqainah, kami memberikan air kepada mereka. Ma'an ghadaqa, air yang cukup. Masya Allah, yang dipakai minum, ya, yang dipakai masak. Masya Allah. Akhirnya kita nikmati itu. Dipakai masak, ya, dipakai buat ketupat, dipakai buat burasa orang-orang Makassar, ya kan? Dipakai buat minum jus dan seterusnya, Masya Allah. Ya, coba kalau ada yang bandel, ada yang nggak bertakwa Allah, lalu Allah mau tahan rezekinya itu dari langit, Allah tahan.
Gak turun hujan, bagaimana itu? Subhanallah. Ya. Tapi Allah menjelaskan, kalau mereka itu beriman, bertakwa, istiqomah, mereka mau istiqomah, maka kami akan berikan kepada mereka air yang cukup. Nah ini menunjukkan sekali manfaat daripada keistiqomahan itu. Akan memberikan manfaat yang sifatnya duniawi, Bapak sekalian. Termasuk yang lama tidak punya anak, ya. Istiqomah, apa sabar istiqomah sampai Allah takdirkan berikan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Nanti ada 10 tahun baru punya anak, ya. Ada yang 12 tahun baru punya anak. Tapi terus istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi coba kalau orang itu nggak istiqomah, ya. Memilih cara yang nggak benar. Pergi ke dukun, kerjakan kesyirikan, waduh, ya, buruk sekalian. Sabar, ya, karena itulah bagian daripada istiqomah, keistiqomahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi inilah beberapa ayat-ayat ya, yang kalau kita perhatikan semuanya menggunakan kata istiqomah. Kata istiqomah, ada yang kata kerja lampau, kata kerja sekarang, yang menunjukkan ya betapa pentingnya seorang itu menjaga amal solehnya pada bulan-bulan berikutnya. Dan Masya Allah, ya secara prakteknya itu pun kita mendapatkan ya, praktek kita mendapatkan Nabi itu memberikan motivasi kepada umatnya ini tetap beramal soleh. Ya. Yang dikerjakan Ramadan itu pun diteruskan berikutnya. Misalnya, karena waktu Ramadan semangat puasa. Ya. Lalu kata Nabi, man soma sitan min Syawal. Siapa yang puasa itu 6 hari pada bulan Syawal. Ya, bulan Syawal mau berurutan ya, mau terpisah-pisah harinya enggak masalah, ya. Apa kata Nabi? Kana kasiyamid dahar. Masya Allah, ya. Seperti orang yang puasa selamanya itu atau setahun. Orang puasa setahun. Padahal cuma 6 hari. Tapi dianggap seperti orang puasa setahun. Kasiyamid dahar. Berarti ada motivasi ya bagi kita untuk berpuasa. Ya, nanti ada lagi apa? Puasa Senin Kamis. Itu ada hadisnya tuh yang rutin kan. Lagi puasa Daud. Masya Allah. Ya. Ada puasa 3 hari setiap bulannya. Ada puasa hari-hari Ayamul Bid 13, 14, 15 itu udah ma'ruf. Ya. Jadi apa tujuannya? Jadi misalnya kalau nggak sempat, nggak bisa sampai sebulan, ya nggak apa-apa. Tapi minimal apa? Minimal 3 hari setiap bulan. Ya, seperti pesan Nabi sama sahabatnya itu kan? Ya, kata sahabat apa? Saya diwasiatkan kata Abu Hurairah itu, ya, untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ya, kita rasanya bebas, ya. Nanti ada penjelasan harinya hari 13, 14, 15. Ya, tapi intinya paling minimal itu ada puasanya. Contohnya, apalagi sekalian, sholat malam. Sholat malam. Kata Nabi di Ramadan, siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, diampunkan dosanya. Ya. Kata Nabi, sebaik-baik sholat ya, sesudah yang wajib. Apa itu? Ya, sholatul lail. Sholatul lail, sholat malam. Jadi sebaik-baik sholat sesudah al-maktubah yang wajib itu adalah sholatul lail, sholat malam. Kapan? Di Ramadan aja? Ya, enggak. Ya. Di hari-hari yang mana saja itu. Dan ya sangat banyak kita mendapatkan ya bagaimana Allah itu memuji orang-orang yang sholat malam. Bahkan ada surat yang dibaca rutin itu Bapak Ibu. Rutin dibaca setiap apa tuh? Setiap hari Jumat subuh sebenarnya. Ya. Itu ada sunahnya Nabi itu bagi para imam itu untuk membaca surat As-Sajdah. Ya. As-Sajdah itu pada hari Jumat subuh. Nah, coba dibuka. Apa isinya itu? As-Sajdah itu? Kita buka dulu. Surat yang ke-32. Ya. Coba kita perhatikan nih, apa isinya nih? Ini ayat Bapak Ibu sekalian, itu disunahkan orang kalau baca itu mendengarkan dia sujud tilawah.
sujud tilawah. Itu ada sekitar 14-15 tempat di Al-Quran yang ada sujud tilawahnya itu. Nah, ini salah satunya nih. Dan ini bahkan disunahkan dibaca oleh imam kalau sholat subuh hari Jumat sebenarnya itu. Ya, nah, coba diperhatikan. Siapa yang mau baca ini? Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ini sampai 17 ini. Ada yang mau baca? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru. Ayo, siapa yang baca? Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la Coba Ibu Nurela dibaca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, coba Bu diterjemahkan Ibu Nurela ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina. Innama sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya hanya yu'minu beriman, yang beriman kepada ayat-ayat kami, Nah, siapa alladzina orang-orang apabila zukiru mereka menyebut diingatkan dengannya, mereka diingatkan biha dengannya, mereka diingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka kharru menyungkur, mereka menyungkur sujud, ya, terus wasabbahu dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Terus ayat 16. Nomor 6 ayat 16. Tatajafa, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka mengintakkan sebagian dari mereka menyimpahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, cukup Ibu. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Coba diperhatikan ayatnya baik-baik. Kata Allah ayat 15. Innama sesungguhnya hanyalah. Ya. Yu'minu bi ayatina yang beriman kepada ayat kami. Siapa itu Bu? Siapa yang dikatakan beriman kepada ayat kami? Yaitu allazina idza zukiru biha. Orang-orang yang ketika diingatkan ya, dengan ayat Al-Quran, ya, maka mereka meresponnya, Bu. Merespon itu. Nah, bagaimana cara mereka merespon? Kata Allah, kharru, mereka itu menyungkur ke lantai. Ya, menyungkur ke lantai. Sujadan dalam keadaan bersujud. Itu ada responnya, Bu. Mereka meresponnya menyungkur ke lantai untuk bersujud. Satu. Apalagi yang kedua, wasabbahu, mereka bertasbih. Subhanallah. Yang ketiga, bihamdi rabbihim, mereka memuji Tuhan mereka. Itu. Yang keempat, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disebut 4 tuh, Pak. Itu orang mukmin sejati itu, ya. Ketika mereka bersikap terhadap kalamullah. Ketika diingatkan dengan kalamullah, apa Ibu? Mereka menyungkur karena ini tanah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah, mereka muji kepada Allah, dan mereka nggak sombong. Ya kalau sombong itu ngapain saya apa laksanakan ini dan itu dalam Quran, itu orang sombong itu. Nah, Bapak Ibu lihat, ya. Jadi asalnya kalau kita dengarkan ayat ini dulu dalam sholat itu kita sujud tilawah namanya itu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, gitu. Lalu berikutnya, disebutkan lagi Bu, ciri lain daripada orang-orang yang beriman itu. Apa itu Bu? Nah, di sini kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa artinya menjauh. Jauh punggung-punggung mereka, ya, atau lambung-lambung mereka. Anil madaji' dari tempat-tempat tidur mereka. Nah, ini adalah bahas sebenarnya. Bahas itu menunjukkan adanya sholat yang banyak yang ini kerjakan. Khusus sholat malam. Sholat malam karena menjauh itu. Mereka kapan? Pada waktu malam hari maksudnya. Ya kan karena asalnya orang itu kan tidur malam hari. Tapi mereka ini menjauh. Jadi nggak banyak tidur itu, tapi mereka menjauh. Menunjukkan malamnya itu sekalian diisi dengan banyak sholat malam. Banyak sholat malam. Itu diantaranya. Yad'una rabbahum. Mereka pun berdoa kepada Allah sebagai Tuhannya. Khaufan dengan penuh rasa takut. Wa tama'an dan penuh rasa pengharapan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka itu berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi ini tunjukkan sholat malam itu bukan hanya di Ramadan, tapi hadirkan semangatnya juga pada hari-hari berikutnya. Ya, hari berikutnya. Ini diantara sekalian, diantara ayat-ayatnya. Apalagi Bu? Ya sholat duha, ya kan? Sholat yang lain, sholat rawatib dan seterusnya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk adalah dari sisi interaksi kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Kan kalau orang itu tiba Ramadan ya, itu ngaji itu beda tuh. Beda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau dulunya itu mungkin setahun sekali baru khatam. Ya, minimal Ramadan sekali deh bisa khatamnya. Masya Allah. Ada yang bisa 2 kali khatamnya, ada yang 3 kali dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Maka ini ingatkan kita bahwasanya membaca Al-Quran ini dan berinteraksi dengan Al-Quran ini pun seharusnya dikerjakan pada hari-hari yang berikutnya. Hari berikutnya. Ya. Bahkan untuk Al-Quran ini sebenarnya goal kita bukan cuma sekedar membacanya, karena kita pasti hidup, ya, kita pasti taat kepada Allah. Dan setiap detik yang kita dapatkan itu menuntut kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam pikiran kita. Ya, bagaimana selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, bagaimana selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena banyak orang sekalian, Masya Allah, ya, yang dia nggak taat kepada Allah dalam pikiran. Bagaimana berburuk sangka pada Allah ketika diuji dengan sesuatu. Ya. Termasuk, subhanallah, berprasangka buruk kepada orang lain. Sampai ketika orang sedang pedih pun Allah masih berburuk sangka sekalian. Orang mengatakan, kenapa itu Palestina mau berperang? Ya sudah tahu dia nggak sekuat Israel, masih mau berperang juga. Gara-gara itu banyak rumah yang hancur, banyak orang-orang yang meninggal dan seterusnya. Ya, kenapa dia mulai menyerang, kirim roketnya itu, subhanallah. Ini orang-orang subhanallah. Berprasangka buruk kepada siapa? Sampai pada temannya juga kaum muslimin. Itu bertebaran itu sekalian. Ngapain itu urusan orang Palestina itu? Ya, kita orang Indonesia, dia orang Palestina, ngapain urus? Subhanallah. Ini masih keluar sekalian dalam pikiran sebagian orang-orang, bukan dalam lisan sebagian orang-orang.
Bapak Ibu muliakan. Semua, bukankah kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah? Ya. Itu bukan cuma tanah mereka. Ya. Mereka mewakili kita untuk menjaga kesuciannya. Ya. Kita lemah, kita nggak punya kemampuan. Jangankan dengan harta, di sana pun tak berdoa. Subhanallah. Ya. Jadi berprasangka itu penting, Bu sekalian. Dalam semua keadaan. Apalagi sama saudara-saudara kita yang punya kesulitan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Karena Allah kasih kita kenikmatan ini, maka berprasangka baik sama Allah. Dan Allah ajarkan kepada kita Al-Quran, ya. Bagaimana selalu kita ini ibadah kepada Allah, termasuk prasangka baik. Ya. Termasuk prasangka baik, Bapak Ibu yang muliakan. Karena siapa yang berprasangka buruk pada orang lain, ya, maka dia akan pakai keburukan juga. Demikian pula sekalian ibadah-ibadah yang lainnya. Dari sisi membacanya, ya, menghafalkannya, ya termasuk kita belajar Ibu sekalian. Belajar ini untuk paham Al-Quran. Tujuannya ya agar kita bisa mengamalkan ini Al-Quran. Agar kita selalu ingat untuk bisa mengamalkan ini Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berharap kepada Allah bahwasanya hari ini ya kita bisa kembali bertemu dengan tujuan saling mengingatkan di antara kita. Ayo Bu, terus semangat ini, Masya Allah. Semangat untuk kita beramal soleh, ya khususnya amal kita belajar ini Bu, belajar apa? Belajar untuk bisa paham Al-Quran, ya. Ini Bu, ya jangan kira hal biasa loh, ya belajar itu Al-Quran bukan. Ini bagian daripada cirinya orang-orang bertakwa itu, yang harus kita kerjakan sampai mati. Kan tadi kata Allah Bu, kata Allah di surat apa tadi? Surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dengan muslim. Jadi suruh bertakwa seterusnya, Bu. Nah, dan orang itu berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah bahagian daripada ketakwaan kepada Allah. Bahkan dari awal Al-Qur'an telah disebutkan itu. Ya apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran hidayah bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib 1, wa yuqimuna sholata 2, wa mimma razaqnahum yunfiqun 3. Apa Ibu yang keempat? Bapak Ibu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka beriman bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka beriman kepada Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana itu modelnya? Bagaimana itu bentuknya? Bagaimana itu prakteknya itu iman kepada Al-Quran? Nah, kita sudah pernah jelaskan, Bu, ya, waktu kita belajarkan pertama kali itu. Pertama adalah meyakini dia sebagai wahyu dari Allah. Itu pertama. Yakini dia wahyu dari Allah. Sebagai petunjuk dari Allah. Yang kedua adalah ya suka untuk membacanya. Ya, membacanya. Suka untuk mendengarkannya. Ya. Yang keempat adalah suka untuk mempelajarinya. Bahkan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran. Demikian pula mengajarkannya. Nah, belajar baca Quran, termasuk belajar untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Ya. Kita belajar memahami. Dengan tujuan kalau kita paham, kita bisa tadabbur. Kita bisa tadabbur. Ya. Gitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan program yang sedang kita jalani ini kan, program pelatihan sekejap ini bahagia daripada usaha kita, ya, usaha kita ini untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka Ibu, ayo semangat nih, ya, semangat belajar, semangat mengajar. Bu, kalau dipikir capek ini loh, ya, capek belajar, capek mengajar, capek murojaah itu capek semuanya. Tapi semua itu nggak ada artinya, ya, ketika dibayar oleh Allah dengan surganya. Sampai kapan kita capek? Sampai kapan?
Kita ini nggak tahu kapan umur kita. Ya. Kita Sampai bilang tutup capek usia. sekarang, langsung meninggal dunia sesudahnya. Berapa waktu kemudian selesai capeknya. Kan bisa begitu sekalian. Maka kuatkan diri kita sekalian untuk terus dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk ini, ya. Termasuk dari sisi interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Teruslah tersenyum, teruslah semangat dalam kebaikan ibu sekalian. Masya Allah, ya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepadamu kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Terus istiqomah. Masya Allah. Subhanallah. Kita ini diajarkan sampai anak-anak kecil, Bu, diajarkan bagaimana istiqomah itu. Ya. Kita mungkin seperti ini ya, sempat lihat video itu anak-anak Palestina itu, Bu. Ditanya itu, kamu takut nggak ini diserang ini dengan roket-roket di Palestina ini? Ya. Enggak, biasa-biasa aja. Kalau rumahnya hancur, biasa-biasa aja. Kalau mati, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Iya, pasti mati juga. Ya. Mau dengan cara kena roket atau pasti mati. Ya. Tinggal mau mati apa? Mau mati dalam keadaan kekafiran, kemunafikan, jadi pengecut, jadi penjahat, atau mati dalam kemuliaan. Wah, keren banget tuh. Itu saya tulis, Masya Allah. Ya Allah. Ya. Kalau orang pikir udah menyerah aja deh. Ya. Angkat tangan saja deh. Ya. Kan begitu kan, Bu? Tapi nggak ada. Ya. Ada begitu. Itu keluar yang kelihatan mereka. Jadi mereka ngajarkan kita, Bu, bagaimana kita ini istiqomah nih. Ya. Kalau mau dibandingkan, Masya Allah, secara zohirnya, begitu banyaknya kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Yang seharusnya istiqomah kita semakin besar, semakin kuat. Nah, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepadamu keyakinan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya sekali lagi, ya hari ini Masya Allah, sengaja kita kondisikan ya, Ibu Tias, Ibu Siti Alia nih, kita kondisikan, kita kumpul sama-sama nih, dari teman-teman dari berbagai kelas, Bapak dan Ibu nih, untuk pertama bersilaturahmi, saling mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga saling memberikan semangat, ya, untuk menjadi hamba Allah yang Rabbanian, ya, bukan hamba Allah yang Ramadanian. Kata ya. Apa jadi hamba Allah apa? Yang Rabbanian, bukan Ramadanian. Ya. Bukan hamba yang hanya beribadah kepada ketika bulan Ramadan, tapi Rabbanian sepanjang waktu. Gitu sekali ya. Nah, kira-kira sekalian, itulah sedikit sharing ya dari saya dalam pertemuan kita kali ini. Ya, untuk inilah sama-sama berikan semangat ya. Saya juga nih butuh semangat ibu sekalian. Demikian pula semoga bisa berbagi semangat ibu sekalian. Ya Masya Allah. Seharusnya saya ini hari ini mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Karena ibu-ibu aja yang masih yang sudah dianggap apa? Glamor ya. Golongan usia lanjut ya. Masih sangat semangat belajarnya saya ini masih ya Masya Allah. Mungkin kalau secara umum mungkin umurnya anaknya Ibu Siti Mulyani nih. Umurnya anaknya Ibu Sutiani, ya kan? Seharusnya lebih semangat lagi sekalian. Ya. Dan kita nggak tahu nih kapan kematian mengincar kita. Kalau orang tahu Bu, besok akan mati Bu, kira-kira apa yang dikerjakan Bu? Waduh, ya. Beramal terus. Gimana? Oh, pasti akan semangat Ibu ya? Iya. Pasti akan semangat beramal soleh. Cuman masa kita kan nggak tahu kalau kita mati nih, meninggal dunia. Makanya ada yang sampai lalai, ada yang sampai malas-malasan. Ya. Oke. Demikian ya sekalian yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan bisa bertanya semua bisa. Ustaz. Ya silakan Ibu. Siapa yang mau bicara? Ya Elvina Ustaz. Oh ya Ibu Elvina. Boleh Bu. Boleh kenalan dulu dong. Ustaz tadi kalau Elvina kelas mana? Oh ya, saya Elvina Dari kelas Elvina di Cinere ya Ustaz ya, di kelas C, tapi belum selesai Ustaz, belum ujian. Oh gitu ya. Oh Ibu Elvina ya dari kelas C ya. Oke Bu, alhamdulillah. Ya Ustaz, kalau di bahasa Indonesia itu K sama
kof, jadi nggak bisa kita bedakan ya Ustadz. Huruf K sama kofnya. Betul Ibu. Jadi hampir Kalau semua di itu bahasa Indonesia kan. itu hampir semua itu bahasa Arab yang asalnya itu kof, dia menjadi K. Nah, di antara adalah istiqomah. Apalagi Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu mustaqim itu Iya. Tapi bilangnya apa Bu? Mustaqim. Jadi K ya Ustaz. Sama pakai K. Kadarku. Apalagi Bu? Qadar. Shot sama sin. Ada. Kan? Apa Bu? Takdir Allah. Qadar. Qadar. Itu asalnya apa? Jadi kadar. Taqdir menjadi takdir. Takdir. Itu asalnya kof sebenarnya. Qadar itu kadar. Itu asalnya. Ya. Malam Lailatul Qadar. Apa tulisannya Bu? Lailatul Qadar. Begitu tulisannya di KBBI. Lailatul Qadar. Ya, ada KBBI. Lailatul Qadar. Ya. Gitu Ibu. Apalagi Bu? Jadi kadar emas itu berapa karat, jadi beda lagi ini. Kadar emas itu berapa karat, jadi beda lagi ya Ustaz. itu Bu, itu asalnya dari bahasa Arab Bu. Qadar. Apa ukuran artinya Bu? Kan ketentuan. Ukuran. Makanya. Qadar. Oh gitu. Ya, ya Ustaz. Alhamdulillah. Kayak shot sama sah. Ya. Nah, sholat Ibu. Itu sholat. Salat. Kalau yang resminya Ibu, kalau yang resminya itu dia Salat di jadi KBBI, salat. itu bilangnya adalah salat. Itu yang resminya. Apa di KBBI? Salat. Salat. Iya. Kemudian lagi zikir. Itu bilangnya Bu, bilangnya zikir. Z-I-K-I-R. Itu yang resmi di KBBI. Kasarnya kan dia itu Pak, zikir ya. Dia apa? DZ ya. DZ. Nah, itu dulu itu kalau yang sekarang resmi itu dia adalah bilangnya zikir. Jadi itu nggak dibedakan Bu antara apa? Huruf za ya, zai dengan huruf zal itu nggak dibedakan itu. Dapat di mana di KBI. Ya. Itu nggak masalah. Azan Ustaz, azan. Azan betul. A-Z-A-N. Jadi bilangnya pakai Z itu. Z ya. Iya. Tapi itu nggak masalah karena sudah berbahasa kan. Ya Ustaz. Ya. Oke Bu. Terima kasih. Ustaz. Ya, Ibu Herlina. Siapa Bu Herlina? Ya, Herlina Makassar. Mau tanya Bu Ustaz, itu puasa Syawal apa benar afdalnya yang berturut-turut 6 hari atau boleh maksudnya apa yang lebih afdal yang berturut-turut 6 hari atau yang boleh selang-seling Kamis Syawal Pak Ustaz. Oh ya. Jadi Bu berkaitan tentang puasa Syawal itu kan kalau kita lihat hadisnya bukan bunyinya adalah man soma sitan min Syawal. Siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Karena kasiyami dahar. Seperti orang puasa setahun. Ya. Itu Bu sifatnya umum 6 hari. Nah, itu nggak dibilangin. Nggak dibilangin berturut-turut ataukah terpisah. Ya. Yang penting min Syawal dari bulan Syawal. Jadi orang bebas milih. Ya. Bebas milih. Mau 6 hari, asalnya mau 6 hari ini kenapa? Biar sekalian deh, gitu kan? Tanggung kan? Tanggung ya? Gak apa-apa. Umur lagi semangat ini, sekalian. Gak apa-apa. Ada yang mau nggak? Dia mau gabungkan dengan puasa Senin Kamis, boleh. Mau juga sekalian dengan puasa 3 hari setiap bulannya, boleh. Nggak masalah itu. Gitu, bebas. Ya. Yang penting Bu kalau hati lagi enak, saya akan berpuasa. Gitu. Allah Ta'ala. Saya Pak Ustaz, bisa? Ya, silakan Ibu Hasna. Makasih Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, bagaimana mengantisipasi itu saya lihat semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak juga gangguan setan yang terjadi dan kadang naik turunnya iman Pak Ustaz itu. Bagaimana mengantisipasi Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang muliakan, pertama gini. Itu sudah sunatullah Ibu ya. Orang itu dalam kehidupan pasti punya pengganggu. Pasti punya pengganggu. Makanya tiap hari Ibu disuruh baca itu minal jinnati wan nas, baca trikul. Kan Bu? Kenapa? Karena sudah sunatullah pasti ada itu pengganggu. 2 dari golongan bangsa jin
atau Manusia. Ya. Maka di antara mungkin hal Bu yang bisa bantu kita, tadi itu Bu, selalu menjaga zikir-zikir yang rutin itu. Ya, karena di antara zikir-zikir rutin itu baca trikul, baca ayat kursi, itu yang paling utama penjagaan dari keburukan. Dan secara maknanya arahnya ke situ, gitu Bu. Ya, kalau kita merasa ada hal yang buat kita terganggu untuk istiqomah, ya, maka ini pertama resepnya Bu. Baca. Jadi memang kita berdoa kepada Allah Bu, agar terus diberikan kita hidayah oleh Allah. Ya. Dan ada yang ketiga, ini yang sangat penting Bu. Yang penting. Apa itu Bu? Selalu bersama teman-teman yang soleh. Ini Masya Allah penting banget nih. Iya. Ya. Kenapa? Karena ternyata Bu, hadirnya teman itu bisa membantu kita untuk kuat. Termasuk kuat dalam ibadah, ya, kuat dalam keistiqomahan, teman. Nah, dan Masya Allah Ibu, ada sebuah ayat yang sangat bagus yang menunjukkan pentingnya itu teman. Ya. Walaupun teman itu mungkin secara level imannya itu jauh di bawah kita, ya kan? Kita lebih pintar misalnya, lebih istiqomah misalnya, tapi kita perlu hadir, ya, bersama-sama yang lain. Apa itu Bu? Yaitu kisahnya Nabi Musa. Ya. Kisah Nabi Musa itu ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun. Bu ya? Ya. Karena itu asalnya kan sebenarnya Bu, beliau dipilih Allah menjadi nabi. Ya, nabi. Satu. Yang kedua, tongkatnya itu ternyata Bu bisa berubah jadi ular. Itu. Yang ketiga, tangannya itu bisa mengeluarkan cahaya. Ya. 3. Jadi sudah punya 3 kelebihan Ibu sekalian. Ya. Ini Allah sebutkan di surat Toha. Surat Toha ya. Jadi pertama, kan itu kan ceritanya gini Bu. Waktu dia dikejar oleh Firaun mau dibunuh, orang-orang dia kabur Bu. Dia kabur, dia ke negeri Madian, ya negeri Syuaib. Di sana dia akhirnya menikah di sana. Lalu dia mau pulang kampung. Mau pulang kemana? Pulang ke Mesir. Ya. Di perjalanan dia lihat ada tempat, ada apinya. Ternyata situ adalah pertemuan dengan Allah. Nah, dia dipilih untuk menjadi seorang nabi. Ya, dipilih kamu, aku akan jadi nabi. Kamu aku berikan wahyu. Oke. Ini isinya 1, 2, 3, 4. Sholat, hari kiamat, dia jadi itu Bu. Lalu dibilangin, Musa, apa itu di tanganmu itu? Dia bilang Bu, wah ini tongkatku, ya Allah, aku pakai untuk berjalan, aku pakai untuk merontokkan dedaunan, dimakan oleh apa? Oleh kambing-kambingku. Oh itu. Lalu kata Allah, coba kau buang tongkatmu itu. Buang. Oh ketika dibuang, jadi ular itu. Jadi ular. Waduh, kok bisa ya? Bertahun-tahun saya punya tangan nggak bisa. Nah, pegang kembali. Dia takut, pegang aja kembali itu. Lalu tangannya dikepakkan keluar cahaya. Nah, lalu Bu disuruh apa? Disuruh untuk mendatangi Firaun. Firaun didatangi, ngapain Firaun? Ya, kamu dakwai. Ya, kamu dakwai. Ya. Lalu sebelum pergi dia berdoa, Rabbi shrahli sadri. Itu doanya. Siapa doanya Nabi Musa itu asalnya? Rabbi shrahli sadri, ya Allah. Mau pergi berdakwah ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku ini. Yafqahu qawli, mudahkan perkataanku ya Allah. Ibu, sesudah itu berdoa, ada yang unik Ibu, perhatikan. Ini kan ceritanya, Musa sudah jadi nabi, oke. Yang kedua apa? Musa tahu, ternyata tongkatku bisa jadi ular. Wah. Yang ketiga, tanganku bisa keluar cahaya. Baik Bu ya, kalau dikepakai itu keluar cahaya itu. Ya. Lalu Musa go, sana pergi. Ngapain ketemu sama Firaun? Ngapain dakwahnya dia? Wah, tenang ya Allah, gua nggak takut sekarang. Gua nggak takut nih. Gua punya tongkat jadi ular. Firaun macam-macam, saya buang tongkat ini. Kira-kira begitu Bu ya? Kira-kira begitu kalau bahasa apa? Bahasa simpelnya Bu. Gak begitu Bu. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku ya Allah. Yafqahu qawli ya Allah, dan seterusnya. Ternyata Bu nggak pergi lagi Bu. Tapi yang kedua dia minta lagi Bu. Ini dia nih. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi Bu Hasna itu.
Apa dia bilang, Bu? Dia bilang di surat Toha. Nah, Ibu bisa buka nih. Dari temani Harun. Ya. Dia bilang di surat Toha itu, Ibu. Itu pada ayat yang ke-29 sampai ayat ke-35. Ah, ini dia nih. Ini doa dia kepada Allah. Doa minta kemudahan ketika berdakwah, tapi doa yang kedua lagi diminta. Coba Ibu Hasna, ada Al-Qurannya? Coba dibaca Ibu. Ayat halaman 313 Al-Qurannya. Yang summa itu Pak Ustaz ya, 29. Iya. Ayat 9 Toha. Iya. Surat Toha, surah 20 ayat 29. Oke. A'udzubillah. Oh, ini 29. Tunggu dulu Pak Ustaz. 29. Mananya 12, 20. Waj'alli wazira min ahli. Wajah. Ya, ayo Bu. Dulu. Saya belum dapat. Aduh. 29. Surat ke-20 ayat yang ke-29. Tinggal ayatnya ini saya cari Pak Ustaz. Halaman 313 kalau Al-Quran standar. 13. Ali waziro. Oh, aja Ali Mubarak kan bukan ya? 29 Pak Asyarat. Waj'alli wazira. Oke, sudah. 20. Ya, surat Toha ya, surat Toha surat 20. Surat ke-20 ya Toha ya. Iya betul, 29. Iya, waj'alli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alli waziran min ahli. Terus Harun akhi Rishdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Coba Ibu terjemahkan. Cukup Bu? Ya. Diterjemahkan ayat 29. Waj'alni wazira min ahli. Waj'alni, dan jadikanlah untukku waziro, seorang pembantu dari min ahli, dari keluargaku. Terus Harun akhi, saudaraku, usduda, teguhkanlah bihi, dengannya, azri, kekuatanku. Ya. Wa asrikhu, dan jadikanlah dia teman, fi amri, dalam urusanku. Kai, agar nusabbihaka, kami bertasbih kepadamu, kasira, sebanyak-banyaknya. Wa nafkuraka, dan mengingatmu, kasira, sebanyak-banyaknya. Innaka, sesungguhnya, kunta, engkau, bina, terhadap keadaan kami, basira, maha melihat. Masya Allah. Cukup Ibu. Coba diperhatikan ini Bu. Tadi sudah berdoa kan? Rabbi syrahli sadri. Itu doa pertama. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, lapangkan dadaku. Saya mau pergi berdakwah nih, menemui Fir'aun. Nah, oke. Ya, selesai Bu. Yang kedua lagi Bu. Apa itu Bu? Kata beliau, waj'alni waziran min ahli, ya Allah. Jadikanlah untukku pembantu dari keluargaku. Minta pembantu Bu. Bayangkan, ya, Nabi ini punya tongkat bisa jadi ular. Ya, masih minta pembantu. Siapa itu? Harun akhi. Harun saudaranya. Ini kan jauh banget, level 5-nya jauh banget. Ya, tapi masih minta pembantu. Kenapa Ibu? Kata beliau, ushdud bihi azri. Jadi kuatkanlah aku dengannya kekuatanku. Jadi dia sudah punya kekuatan, tapi nggak cukup.
untuk menghadapi Fir'aun butuh tambahan lagi. Kira gitu, Bu. Iya, ushdud, kuatkanlah bihi dengan Harun itu asri kekuatanku. Jadi anggaplah dia sudah punya 90% kekuatan. Ya, butuh apa? Butuh 10 lagi tuh. Siapa? Itu dari Harun yang kasih. Dia bilang, ya Allah, ushdud bihi azri. Kuatkanlah dengan Harun itu kekuatanku yang sudah ada ini. Bahkan apa? Wa asyriku fi amri. Ikut sertakan dia juga dalam perkaraku ini, aku mendakwai Firaun. Ya, dia juga. Ya kan akhirnya dia akan juga jadi nabi itu. Begitu. Nah, ini deh, Bu. Apa hasilnya, Bu, kalau gabung satu jadi 2 orang? Kainu sabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. Agar kami berdua semakin banyak bertasbih kepada Engkau, ya Allah. Agar kami berdua semakin banyak berzikir kepada Engkau, ya Allah. Ini dia kuncinya, Ibu. Karena siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan berzikir kepadanya. Kan? Uzkuruni, kata Allah, azkurkum. Uzkuruni, ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Maka azkurkum, aku pun akan ingat kepada kalian. Memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan. Sekalian bayangkan Harun, masya Allah, nabi nih masih gini doanya apa kita ini, ya apa kita yang masih jauh banget imannya, ya makanya sekalian ya ada yang terfaktor yang kita perlu apa perlu hadirnya teman yang betul serius ya ingatkan kita, maka kita gabung di pengajian sekalian itu penting itu, ya. Dan ya kalau bukan siapa yang biasa, supaya emang nampak bukan seperti datang pulang nggak gitu. Ya, kalau memang kita dekat dengan ustadznya, dekat dengan teman-teman pengajian, ya. Jadi bukan hanya datang pengajian keluar, ya. Nggak kenal teman-teman enggak. Kita perlu kenal, Bu, karena dengan cara begini kita bisa menguatkan. Bahkan akan berlangsung panjang itu kebersamaannya. Bukan hanya di kelas, di luar kelas, bahkan yang lainnya juga. Nah, seperti Harun, Ibu sekalian, akhirnya menyertai Musa dalam masa yang sangat panjang itu. Masya Allah. Nah, itu kira-kira, Bu, ya, jawaban dari saya. Ya, untuk saya berbagi juga nih, Bu, ya, dan semua kita, ya, insya Allah bisa membantu lah, ya, membantu. Amin. Ya, sekolah Ustaz. Oke. Bapak Ibu, mungkin cukup, Ibu, ya. Nah, sekarang saya mau ini, Bu, saya mau pertanyaan Ibu sekalian. Masya Allah. Kira-kira, Bu, setelah kita belajar sekejap sekian lama ini, ya, ada yang selesai level 1, oke. Kemudian masuk level 2, ada yang sudah di pertengahan sekalian, ya. Lalu Allah izinkan kita ketemu bulan Ramadan, Ibu. Bulan Ramadan ini. Kira-kira apa yang dirasakan, Ibu, ketika Ibu ngaji, ya, Ramadan lalu ini, dan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu sholat tarawih? Coba, Ibu Nurlela bagaimana, Ibu? Bagaimana kesan-kesannya nih, Bu, di Ramadan kali ini? Ya, Ustaz. Jadi pada saat imam baca itu dikit-dikit lebih bisa memahami maknanya, Ustaz. Jadi kita bisa lebih khusyuk, Ustaz, karena bisa lebih memahami maknanya, artinya, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau Ibu Tias di Cibubur, apa kesannya Bu Tias ini? Sama, Bu, Pak dengan Ibu tadi siapa? Jadi lebih memahami, lebih khusyuk gitu. Apalagi yang 30 kan udah belajar. Meskipun nggak satu sampai detail, tapi isinya kan kita udah tahu, jadi lebih detail, lebih khusyuk memang. Masya Allah, Masya Allah. Dan lebih semangat sebenarnya. Lebih semangat, lebih fokus namanya. Oh, iya. Ibu Tias ini ya level 3 ya, Bu, ya sekarang? Iya. Ini sekarang Al-Muluk senior nih. Kelasnya senior sekarang level 3. Masih ya. Ya. Sekarang sebagian kelas level 2 level 2 yang justru 30 ya. Ibu Tias sekarang level 3 sekarang. Sudah masuk kelas 29. Ini kelasnya yang ini. Seorang tua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Oke. Kalau Ibu Nida, apa yang dirasakan Ibu Nida? Alhamdulillah sama, Ustaz.
Sama seperti Bu Nurlela. Waktu imam baca, alhamdulillah mulai bisa menerka-nerka paling tidak apa yang dibaca, dan rasanya lebih semangat dan lebih khusyuk, Ustaz. Ya, betul ya, Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada lagi Bu yang mau menyampaikan kesan-kesannya, Bu? Jadi nggak ngelamun lagi Ustadz, paling nggak berasa apa yang dibaca. Benar, Biasanya benar. ngelamun ya, Bu. Apalagi yang ayatnya nggak hafal. Iya. Oh, Masya Allah, ya. Kalau gini Bu, kalau orang itu nggak paham Bu, ada yang berkata kalau sholat Bu, ya sholat raweh ya, menunggu kapan imamnya Allahu Akbar ruku. Iya, jadi nggak khusyuk makanya. Jadi tunggunya kapan imamnya Pengen mengatakan segera Allah. selesai. Dan kalau orang itu ngerti dengan bagus tubuh, dia akan menikmati itu. Ya, menikmati. Malah nggak berasa, kok sebentar banget. Iya gitu. Benar-benar Bu. Iya benar kan, jadi cepet banget ya udah selesai lagi gitu. Padahal kita lagi semangat-semangatnya. Di sini Bu, ada nggak Bu yang sempat ikut sholat tarawih yang semalam 1 juz di sini? Atau yang cukup panjang lah, setengah juz misalnya? Ada nggak? Saya Ustaz ikut Qiyamul Lail, Ustaz. Di mana, Ibu? Alhamdulillah. Ibu Nia di mana? Di masjid kami di sini di At-Taqwa. Oh. Di masjid kami di Lipo ada, Ustaz. Oh, Jadi Masya tiap Allah. Ramadan kita ada Qiyamul Lailnya. Ada Pak Ustadz mengejar ya. iktikafnya. Oh, Pak Ustadz sampai ngejar yang itikaf Pak Ustadz kemarin sama yang Jadi kan berarti kan kecil. semakin banyak yang didengarkan ya. Frekuensi lebih banyak gitu. Iya. Iya, Ustaz. Kan itu kan rata antara setengah juz sampai dengan 1 juz itu dibaca oleh Pak Imam kan untuk sholat tarawih. Iya. Iya. Dari jam 2 sampai jam 3:30 biasanya, Ustaz. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ada lagi yang lain Bu, yang punya kesan-kesan Bu selama Ramadan ini? Ya, Pak Ustaz. Kalau Ibu Hasna Bu, bagaimana kesannya Bu selama Ramadan ini? Kesan ngajinya, kesan Ya, doanya? terima kasih Pak Ustaz. Saya karena Pak suka tilawah ini, jadi sambil mengaji juga sambil tahu arti. Jadi sambil membaca Pak Ustaz, sambil mengerti juga artinya. Itu Pak Ustaz. Iya. Artinya selama ini Terima kan kasih, kalau Pak orang, Ustaz. ya, kalau orang ngaji kan cuma sekedar ngaji kan. Sekarang kita ngaji ya mungkin betul ya nggak semua kita paham, tapi insya Allah mulai adalah kita ngerti. Kalaupun kita nggak tahu, kita bisa tebak-tebak kemana arahnya itu. Ya itu terjadi kan? Iya. Betul gitu. Ya. Masya Allah. Nggak sampai semuanya ngerti, tapi kita ngerti intinya gitu. Betul. Ya. Ya. Iya Bu, sudah tahu sambung-sambungannya, kata-kata lampau, kata sekarang. Iya. Betul itu. Wasan-wasannya juga sudah bisa diterapkan semua. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih banyak ilmunya. Sama Ibu. Barakallahu fikum. Kalau Pak Agus sih, Pak Agus Prianto Toro, bagaimana kesannya Pak? Ini kan baru pertama kali ya Pak Agus ya? Selesai sekejap ini baru ketemu Ramadan pertama setelah lebih sekejap. Ada Pak Agus Prianto Toro? Ditarakan? Ada Pak Agus. Kalau Ibu Eni Fusa, ada? Ustadz, untuk periode berikutnya, adik saya Sri Suryani Rambe dari Bengkulu ikut Ustadz, mau join lagi. Oh, Masya Allah. Anak nomor 7. Oh, gitu. Anak nomor 7 ya Ustadz. Mohon doanya biar lancar. Insya Allah, Bu. Saya pun jadi nggak ingat Bu, saya sering nggak ingat berapa yang sudah ikut dari keluarga Rambe. Mana ya? Oh iya, saya Hadir, Us. Hadir. Itu si bontot. Ini yang paling terkenal ini. Ibu Diba, coba Bu minta kesannya Ibu Diba. Apa yang dirasakan Bu di Ramadan kali ini Bu? Pokoknya nggak bisa kalian hati deh, Us. Sumpah.
Tiba-tiba apa kesannya Bu yang dirasakan di Ramadan ini Bu? Untuk kalau ketika ngaji, sholat tarawih. Ya itu deh. Makanya pas baca tanpa buku sekejap pun ternyata bisa itu dikit-dikit lumayan deh. Paling yang hitam aja suka lupa tuh artinya apa. Tapi akhirnya udah bisa deh, terutama di satu ya. paling molotok kalau yang juz 1 mah. Begitu, pokoknya seru. Cuman besok kelas 2-nya sih ampun pagi banget. Itu belum on loh, Us. Ya Bu. Ya, semua memudahkan Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Ada Bu lagi yang mau berikan kesan-kesannya? Oke Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah Bunda Alaila, Masya Allah Jakarta. Ya maaf, saya enggak buka ini ya Ustaz. Ya. Kan Bunda. Saya videonya, saya akan sharing sedikit. Saya nyimak dari awal, saya diam aja dengar. Alhamdulillah. Jadi Bunda akan sharing sedikit tentang setelah mengikuti sekejap ini, lebih banyak sama mungkin dengan teman-teman tadi, lebih banyak memahami, dan alhamdulillah kebetulan saya ikut beberapa kali iktikaf. Kebetulan anak mantu saya diundang khusus imam di rumahnya Pak Jaika, dan kami ikut iktikaf di sana dan juga tarawih. Semakin lantunan-lantunan yang mereka bacakan itu semakin mudah kita mengerti, terutama mungkin begitu banyak doa yang sering kita panjatkan sama Allah. Nah, manakala kita sendiri misalnya kita berdoa tidak mengerti apa yang kita minta sama Allah, ya mungkin tidak terlalu rasanya mendalami terlalu menyerap di kita. Tetapi dengan metode sekejap ini, dengan pelan-pelan kita mengerti begitu banyak kata yang sebenarnya bahasa Indonesia sudah disampaikan sama Pak Ustadz pada metode sekejap ini, semakin mudah kita menerima, semakin mudah kita memahami apa yang kita minta sama Allah. Dan begitu pula bacaan-bacaan iman. Kalau dulu kita khatam sampai 3 kali, 4 kali, tapi pada saat bulan suci ini kami tidak melakukan itu. Kenapa? Rasanya kepingin semua mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dengan metode sekejap ini, secara pelan-pelan itu kami mengerti apa yang bicarakan. Ini adalah Al-Quran adalah cerita-cerita di masa lalu, di masa kenabian. Nah, sehingga insya Allah semoga kita istiqamah dan 30 juz itu kita mengerti semua dengan apa yang sudah disampaikan, yang begitu banyak sebenarnya bahasa Indonesia yang sudah diarabkan, yang tadinya kita nggak paham, tetapi alhamdulillah dengan metode sekejap ini mengerti dengan dengan bahasa yang lampau, yang sekarang, yang ini, insya Allah semakin mudah kita memahami dan sekaligus insya Allah kita bisa mengamalkan dalam kesehari-harian kita tentang makna Quran. Hanya itu mungkin Ustaz. Jazakumullah khairan katsira untuk semua ilmunya, dan semoga kita tetap semua istiqomah belajar dalam metode sekejap ini. Insya Allah. Ya, Bu. Hanya itu mungkin yang bisa saya bagikan. Ya, mohon maaf batin untuk semua saudara-saudaraku di level 1 dan insya Allah level 2 semoga kita istiqomah untuk tetap belajar mentadabburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ibu, Masya Allah Bunda Ila atas penyampaiannya. Semoga ini bisa terus ya berikan kita semangat kita belajar. Mungkin terakhir ya, sini kayaknya ada Ibu Sarah ya. Ada Ibu Sarah. Boleh di ini Bu, suaranya Ibu Sarah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sarah? Halo Ibu-ibu level 1 nih, kelas C dan kelas-kelas yang lain. Salam kenal. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa. Indonesia ya Pak?
Masih di Swiss atau Indonesia? Oh, masih Pak, kan masih belum lengkap vaksinnya, baru pandemi ya, Bu, nggak pertama, boleh pulang. baru dapat yang pertama. Oh, jadi masih di Yang Swiss ya? keduanya nanti Masya Allah. masih Pak Ustadz. Ya. Iya, kalau pulang kan kena karantina juga ya. Oh gitu ya. Saya dengar ya 5 hari apa berapa gitu. Masya Allah. Masya Allah Pak Ustadz, makasih banyak ilmunya walaupun belum bisa bergabung di level kedua karena waktunya di sini jadi pukul berapa? Pukul 00.30. Masya Allah. Iya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti sholat tarawihnya ada yang dengan imam di masjid, alhamdulillah. Kalau kami berdua ya di sini berdua suami saya aja Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti, ada program yang namanya one day one juz itu. Jadi setiap hari 1 juz dibacakan. Nah itu dengan ilmu yang saya dapat dari sekejap, alhamdulillah bisa meresapi bukan hanya juz 1 saja yang tentang Al-Baqarah yang kita sudah insya Allah udah ngelotok ya Pak Ustadz, sampai di setiap kajian itu Bani Israel. Tapi di juz-juz berikutnya, kemudian juga saat memasuki surah Al-Kahfi, Masya Allah saya sampai apa ya, terharu gitu waktu dibacakan surat Al-Kahfi itu, terbayang Pak Ustadz menjelaskan tentang kebun-kebun anggur, dan pas sampai di kalimat apa, Masya Allah la haula wala quwata illa billah, ya Allah, itu ingat sekali waktu kita semua belajar surat Al-Kahfi, alhamdulillah. Dan betul seperti yang disampaikan ibu-ibu tadi juga, semua kita lebih bisa meresapi maknanya, kemudian juga bentuk-bentuk pola-pola kalimatnya, yang pelaku, yang apa, yang kata lampau, yang kata sekarang, yang kata perintah, itu ada semua gitu. Jadi ya alhamdulillah kita bisa ikut yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nur ya, walaupun cuma 1 level tapi sudah membuka banyak wawasan gitu Pak Ustadz. Insya Allah di lain waktu kalau memang waktunya memungkinkan, saya juga akan join di level-level berikutnya. Alhamdulillah, mohon doanya semoga kita semua istiqomah ya Pak Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Masya Allah Bu, ini ada Ibu Sri ya, Masya Allah, Ibu Sri Mulyani ya. Ini yang saya perhatikan luar biasa Bu. Saya pribadi semangat ya kalau beliau hadir, karena sekarang memang yang paling tua adalah Ibu Sri nih, peserta yang paling tua ya Bu ya. Usianya Masya Allah, kalau nggak salah berapa Bu? 80 tahun Bu ya? 80 tahun. Iya. Dan saya sudah lihat Bu, bagaimana hafalannya bagus, terjemahnya bagus, dan selesai kelasnya alhamdulillah. Dan sekarang ikut kelas level 2 Bu ya. Mungkin Bu terakhir Bu ya, kita kesan-kesannya Ibu Sri setelah ikut pelatihan dan Ramadan, apa yang dirasakan ini Bu? Dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz, dengan adanya pelajaran sekejap, saya jadi bisa lebih memahami isi Al-Quran. Kemudian kesan-kesan saya di bulan Ramadan ini, kebetulan saya mendapat ujian, yaitu sakit, sampai saya sempat dirawat di rumah sakit. Tetapi saya tetap memohon kepada Allah, semoga tetap mendapatkan pahala bulan Ramadan. Insya Allah puasa saya nanti dapat mengkodoknya, kemudian mendapat ampunan. Insya Allah sakit saya ini merupakan penggugur dari dosa-dosa saya. Insya Allah. Kemudian sholatnya juga tidak dapat saya lakukan dengan sempurna. Misalnya wudu dengan tayamum, saya usahakan supaya bisa semampu saya melaksanakan sholat. Dan juga pada malam-malam ganjil, insya Allah
saya usahakan untuk dapat bangun. Meskipun setelah dirawat di rumah sakit, di rumah itu dalam rangka pemulihan saya harus bed rest juga, tetapi insya Allah saya mengusahakan ibadah-ibadah saya dapat saya lakukan semampu saya. Semoga Allah tetap memberikan pahala Ramadan untuk saya. Apalagi ibadah-ibadah kita tidak hanya dinilai pada saat bulan Ramadan aja, tetapi insya Allah juga setelah bulan Ramadan, yaitu pasca Ramadan, istiqomah pasca Ramadan, seperti ceramah Ustadz hari ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hari ini. Mohon doanya, semoga semua kita juga selalu istiqomah selanjutnya. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Ibu Sri yang telah menyampaikan. Dan Masya Allah kami belum tahu ya, ternyata cepat sakit Bu ya. Ya kami mendoakan Bu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada Ibu Sri ya. Dan semua keluarga yang sakit dengan kemudahan dan kesehatan insya Allah Ta'ala ya. Dan selalu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu menekan, Masya Allah, nggak terasa ya berdua jam ini kita bersama-sama untuk silaturahmi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Lalu yang kedua Bu, kami yang disampaikan bahwasanya insya Allah Bu, sesudah hari ini semua kelas sekejap akan kembali berlangsung sebagaimana mestinya. Yang kelas level 2, kelas E, kelas F, kelas G semuanya kembali mulai seperti biasanya. Ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Lalu yang kedua, kami sampaikan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang memesan mushaf sekejap yang besar ya, kami mohon doa Bu, insya Allah minggu ini naik cetak. Kami mohon doanya. Kalau nggak ada halangan Bu, minggu ini insya Allah naik cetak. Karena kita terhalang di Ramadan, fotonya full banget itu percetakan. Kita nggak bisa mencetak Ramadan. Saya nggak kira juga itu nggak bisa mencetak karena betul full percetakan tersebut. Makanya kalau nggak ada halangan kita akan cetak dalam minggu depan. Mohon doanya semoga bisa lancar ya, nggak ada kesalahan padanya. Dan ini sudah cukup maksimal dikerjakan oleh tim ya. Karena memang menggunakan mushaf terbaru. Ya betul dikerjakan dari awal. Dari awal dikerjakan, pewarnaannya semua dikerjakan dari awal dengan menggunakan standar mushaf yang Madinah yang terbaru. Ya dia menggunakan itu karena harapannya nanti bisa dipakai di Indonesia, di Malaysia, di Kamboja, di negara yang lainnya. Jadi kami mohon doa Bu, semoga Allah mudahkan. Dan kalau perkiraan kita lancar Bu, perkiraannya itu mungkin pertengahan bulan Juni sudah bisa distribusikan kepada ibu yang telah memesan mushaf tersebut. Ya, demikian Bu ya dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Banyak Pak Ustaz. Sehat semua Bapak Ibu. Jazakallah khair Pak Ustaz. Semangat ya Bu.